Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul prediksi harga emas menggunakan algoritma LSTM dan regresi linier. Dengan saya, Akmal Kusuma dengan NIM 10.30.12.816 dari jurusan S1 Informatika Telkom tahun 2025. Latar belakangnya, kenapa sih saya pilih topik ini? Karena harga emas itu sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh inflasi, nilai tukar, dan kondisi geopolitik. Dan juga investor itu membutuhkan prediksi yang andal untuk pengambilan keputusan investasi. Dan untuk saat ini, metode konvensional seperti regresi linier seringkali gagal menangkap pola kompleks dari data time series harga emas. Masalah dan solusinya ya. Masalahnya untuk saat ini, kesulitan memprediksi harga emas karena sifatnya yang tidak linear dan volatil. Volatil itu kayak tiba-tiba naik turun. Nah, solusinya tuh saya menggunakan dua pendekatan. Nah, satu tuh ada pakai LSTM, model deep learning untuk data time series. Kalau yang satunya lagi regresi linear tuh metode statistik dasar. Ya, itu sebagai pembanding dengan LSTM nanti. Nah, untuk input atau outputnya sendiri saya pakai dataset harga emas harian dari Kaggle yang dapatnya sih yang ini tahun 2013 sampai 2023 yang akan dilatih menggunakan model LSTM dan regresi linier. Outputnya nanti adalah prediksi harga emas 1 tahun terakhir. Nah, nanti juga ada visualisasi hasil prediksi dalam bentuk grafik, prediksi versus aktual untuk kedua model ya. Jadi ada dua model LSTM dan regresi linear. Nanti yang model LSTM tuh ada grafiknya ya dengan aktual dengan prediksi oleh LSTM dan juga linear juga begitu. Dan juga untuk akhirnya nanti evaluasi dilakukan untuk mengetahui satu, apakah prediksi model mirip dengan tren harga aktual yang ada ya. Dan juga mana model yang lebih akurat dalam mereproduksi pola historis ya. Jadi model itu lebih bagus yang mana sih, LSTM atau regresi linear ya untuk memprediksi harga emas. Untuk metode penelitiannya, tahapan penelitian yang saya lakukan adalah pertama adalah kajian literatur untuk ketahui masalah apa yang dialami saat ini dalam prediksi harga emas ya. Dan kemudian saya melakukan pengumpulan dataset dari Kaggle. Nama filenya itu dapat namanya Gold Price 2013 sampai 2023.csv. Nah, untuk bagian pemrosesan data dilakukan normalisasi, pembagian dataset, dan windowing. Nah, kemudian nanti ada pembangunan model ya. Ada yang mobil LSTM dan regresi linear itu terpisah sebenarnya. Yang kemudian ada evaluasi dan perbandingan performa model. Ini lumayan akhir ya, evaluasi dan perbandingan ya. Oke, sekarang proses dataset dan pemrosesan. Datasetnya yang tadi ya, sumbernya dari si Kaggle, nama filenya Coldprice 2013-2023, formatnya CSV, jumlah datanya sekitar 2583 baris, jadi dia ke bawah segitu. Untuk bagian pemrosesannya, kita konversi tanggal yang di file menjadi date time. Kemudian datanya jadi 0,1 ya, range-nya rentangnya. Dan kemudian juga ini pembentukan Windows time series. Kalau di sini pakainya 60 hari ya. Jadi dia tuh untuk data selanjutnya itu dia tuh pakai data latih 60 hari ke belakang. Kemudian teknik pemodelannya untuk yang LSTM. LSTM ini adalah model canggih yang bisa belajar dari pola masa lalu. Sangat baik dalam mengenali pola bertingkat dan perubahan emas yang tidak teratur, seperti fluktuasi harga emas. Yang untuk yang regresi linear, yaitu mencari hubungan sederhana antara harga sebelumnya dan harga emas selanjutnya, seperti membuat garis lurus nih dari sini nih. Nanti dia tuh namanya bikin tren. Kalau naik-naik terus ya naik terus. Tapi kalau tiba-tiba turun, ya dia harus penyesuaian dulu. Kalau dari sini linear ya. Oke.
Untuk metrik evaluasinya, kita menggunakan 3 metrik. Yang pertama ada MAE atau Mean Absolute Error, yaitu rata-rata kesalahan absolut. Kemudian ada RMSE atau Root Mean Square Error. Yang ini tuh lebih sensitif terhadap error besar ya. Yang terakhir ada R kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nah, metrik utama yang digunakan di sini tuh adalah R kuadrat ya, karena penting dalam menangkap tren harga. Nah, ini grafiknya ya. Ini yang atas ini LSTM dan bawahnya regresi linear. Jadi yang warna biru ini tuh harga aslinya ya, yang bawah ini sama. Nah, yang hijau itu LSTM, yang merah ini regresi linear. Dan ini legenda atau apa? Saya di sesi aja jelaskan. Jadi evaluasinya untuk regresi linear MAE-nya 5,2 sedangkan STM itu 3,4. Nah, kalau E-nya kan error ya. Jadi kalau semakin kecil dia semakin bagus. RMSE juga regresi linear itu tinggi, yang STM itu rendah ya di bawahnya kan. Nah, kalau R kuadrat ini dia tuh sebenarnya persen ya. Kalau di sini dia 0,89, yang STM 0,95. Jadi lebih bagus LSTM ya di semua metrik bahkan. Jadi grafik prediksi LSTM tadi lebih dekat mengikuti tren aktual dibanding regresi linear. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, ternyata LSTM memberikan hasil prediksi lebih akurat daripada regresi linear. Dan juga kemampuan LSTM itu menangkap pola linear itu sangat relevan ya untuk prediksi harga emas yang sangat tiba-tiba itu kadang-kadang ya. Untuk rekomendasinya, mungkin investor dapat menggunakan model STM untuk prediksi tren harga untuk harga selanjutnya ya. Kalau ini kan tadi kita tes saja sih harga tahun terakhir. Dan kemudian untuk penelitian lanjutnya bisa ditambahkan variabel eksternal tadi ya. Kan tadi kan penyebab harga masuk bisa dari inflasi, suku bunga, apa sih kondisi geopolitik, itu nanti bisa ditambahkan ya untuk penelitian lanjutan dari sini. Dan juga bisa dilakukan tuning hyperparameter, dan juga kita bisa lakukan uji di pasar yang berbeda. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.